Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4488 sampai bab 4490. Sampaikan instruksi apa? Tanya Xiao Yuanshan. Serahkan Chen Ping, aliansi penyegel iblis dan dinasti kekaisaran Xiao akan hidup berdamai. Jika Kaisar Xiao tidak menyerahkannya dan bersikeras melindungi Chen Ping, maka aliansi penyegel iblis hanya bisa menyatakan perang terhadap dinasti kekaisaran Xiao. Kaisar Xiao harus mengerti bahwa jika kedua belah pihak menyatakan perang, akan terjadi ledakan kehidupan, dan fondasi dinasti kekaisaran Xiao selama ribuan tahun mungkin akan hancur disebabkan oleh Anda. Kata Patriarkio pada Xiao Yuanshan. Namun baru saja kata-kata itu terucap, Xiao Yuanshan tiba-tiba menyerang ke arah Patriarkio. Tamparan. Sebuah tamparan menghantam wajah Patriarkio. Xiao Yuanshan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, jadi tamparan itu hanya membuat wajah Patriarkio merah dan bengkak. Mata Patriarkio melotot, tetapi dia tidak berani melawan. Dia masih mengerti alasan harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Menyatakan perang adalah menyatakan perang. Kembalilah dan katakan bahwa Zuo Tianzeng, seluruh wilayah baratku, tidak akan pernah membiarkan ada kekuatan aliansi penyegel iblis di sana. Xiao Yuanshan selesai berbicara dan berkata dengan keras, Perdana Menteri Yu, Iya yang mulia, Perdana Menteri Yuen Qiang bergegas maju. Perintah untuk turun, basmi semua kekuatan aliansi penyegel iblis wilayah barat, dan bunuh tanpa ampun siapapun yang bertemu dengan aliansi penyegel iblis di wilayah barat. Sikap Xiao Yuanshan sangat keras. Perintah dipatuhi. Yuen Qiang pergi memberi perintah. Melihat ini, seluruh tubuh Patriarkio agak bingung. Dia tidak mengerti apakah Xiao Yuanshan ini gila. Demi seorang Chen Ping, mengikuti seluruh aliansi penyegel iblis untuk menghadapi mereka. Apakah itu sepadan atau tidak? Kaisar Xiao, karena kau bermaksud menyatakan perang, maka aku akan meninggalkanmu sekarang. Patriarkio selesai berbicara dan melarikan diri bersama Tian Luo dan Tian Sha. Ia takut tertinggal di dinasti Xiao jika ia tidak melakukannya dengan benar. Meskipun dia tidak buruk di peringkat keempat alam Mahayana, dia tidak berani bersikap terlalu gegabah di tempat seperti dinasti kekaisaran Xiao. Setelah meninggalkan wilayah dinasti kekaisaran Xiao, Patriarkio menatap seluruh benua dinasti kekaisaran Xiao dari udara dan mendesah ringan. Perang besar akan segera dimulai. Saya khawatir hari-hari baik kita akan segera berakhir. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hephanes Fury bertanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku akan mengirimkan beritanya kembali dan menunggu di sini untuk melihat bagaimana ketua aliansi menanganinya. Kali ini jelas kita sedang digunakan sebagai umpan meriam. Untung saja Kaisar Xiao tidak bergerak untuk membunuh. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa melarikan diri. Setelah Patriarkio selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan slip giok transmisi suara dan melaporkan situasi dinasti kekaisaran Xiao kepada Zuo Tianzeng. Lalu dia tinggal di wilayah barat untuk menunggu instruksi selanjutnya.
Dan di tengah aula besar dinasti Kekaisaran Xiao, Chen Ping berkata kepada Xiao Yuanshan dengan nada meminta maaf, "Ye Kaisar Xiao, aku menghargai niat baikmu, tetapi demi aku, sungguh tidak ada gunanya membuat dinasti Kekaisaran Xiao merasakan rasa khawatir. Lebih baik aku meninggalkan tempat ini. Lagi pula, aku bukan anggota dinasti Kekaisaran Xiao. Selama aku pergi, aku yakin aliansi penyegel iblis tidak akan mencari masalah dengan dinasti Kekaisaran Xiao. Tuan Chen, Anda tinggal saja di dinasti Kekaisaran Xiao saya. Anda tidak perlu memikirkan hal lain. Saya mengikuti aliansi penyegel iblis dan menyatakan perang demi Anda, juga demi saya sendiri." Xiao Yuanshan berkata sambil tersenyum tipis. "Mengapa demikian?" Chen Ping tidak mengerti. Mungkinkah Xiao Yuanshan juga mengikuti permusuhan dengan aliansi penyegel iblis? "Tuan Chen, saya tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa, dan pencapaian Anda di masa depan sama sekali tidak terikat oleh alam surgawi kecil ini. Saya membantu Anda sekarang, dan saya hanya berharap bahwa di masa depan, Anda akan dapat memberkati dinasti Kekaisaran Xiao saya dengan kemakmuran untuk semua generasi. Jadi saya juga melakukan ini untuk diri saya sendiri." Xiao Yuanshan berkata tanpa rasa bersalah. Chen Ping sedikit tertegun, lalu agak malu. Kaisar Xiao, kau benar-benar menganggapku begitu tinggi?" "Tentu saja. Saya selalu sangat akurat dalam membaca orang." Xiao Yuanshan tersenyum tipis. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yuanshan sangat menghargainya. Apalagi yang bisa dikatakan Chen Ping? Suatu hari jika dia benar-benar naik ke keabadian dan mencapai master partai, dia pasti akan melindungi dinasti Kekaisaran Xiao. "Feng Er, ajak Tuan Chen jalan-jalan dan kirim beberapa perlengkapan ke kamar Tuan Chen." Xiao Yuanshan berkata pada Xiao Feng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baiklah. Xiao Feng mengangguk lalu pergi bersama Chen Ping. Setelah Chen Ping dan Xiao Feng pergi, Yuan Qiang kemudian berjalan ke arah Xiao Yuanshan dan berkata, "Yang mulia, saya pikir serangan dari aliansi penyegel iblis itu akan segera datang. Kita harus membuat persiapan lebih awal." "Bagus, kau sampaikan perintah untuk semua kultivator di atas peringkat ke-8 alam transisi di seluruh dinasti Kekaisaran Xiao untuk berkumpul di sini di kota Kekaisaran," kata Xiao Yuanshan. Lagi pula, setelah mengikuti pernyataan perang aliansi penyegel iblis, itu tidak akan menjadi pertempuran tunggal, dan kekuatan aliansi penyegel iblis tidak lemah. Jadi Xiao Yuanshan memerintahkan semua kultivator di atas tingkat ke-8 alam penampilan transisi untuk berkumpul di kota Kekaisaran. Jika kekuatannya terlalu rendah, bahkan jika mereka datang lebih dari satu orang, mereka hanya akan menjadi umpan meriam dan menambah korban tanpa hasil. "Yang mulia, apakah kota Changwolf masih diberitahu?" Yuan Qiang bertanya dengan suara rendah. Dilihat dari penampilannya, Yuan Qiang ini tahu tentang keberadaan Xiao Jian dari kota Changwolf. Xiao Yuanshan terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Pemberitahuan, semua kultivator di atas tingkat ke-8 alam transisi di kota Changwolf semuanya harus datang ke kota Kekaisaran juga." "Harus? Kalau begitu, Kaisar pertama dan kedua bisa bertemu, dan saat itu aku khawatir." Yuan Qiang tidak berani melanjutkan. Lagi pula, Xiao Feng bahkan tidak tahu kalau dia mempunyai seorang adik laki-laki,
dia selalu mengira bahwa Xiao Yuanshan adalah satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya. Yang harus diketahui, cepat atau lambat, harus diketahui, aku sudah menyegel putra Feng sebagai putra mahkota. Cepat atau lambat, dinasti Xiao ini akan menjadi miliknya. Mengenai Xiao Jian itu, aku akan berbicara baik-baik dengannya. Aku harap dia tidak membenciku sebagai seorang ayah, kata Xiao Yuanshan. Yang mulia, saya harap Anda berpikir 2 kali berapa banyak dinasti yang telah jatuh pada para pangeran yang bersaing untuk mendapatkan tahta. Jika kita membiarkan pangeran kedua kembali ke kota saat ini, jika pangeran kedua tidak senang saat itu, maka itu akan menyebabkan kita terjebak secara internal dan eksternal. Dengan aliansi penyegel iblis di luar dan pangeran kedua di dalam, aku khawatir pangeran pertama tidak akan bisa mengendalikan situasi sama sekali. Yuan Qiang masih memiliki kekuatannya sendiri ketika ia mampu menjadi Perdana Menteri. Hal yang sedang dipertimbangkannya memang memengaruhi keselamatan dan keamanan dinasti Kekaisaran Xiao. Jangan khawatir, jika Xiao Jian itu punya niat untuk memberontak, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kali ini, setelah pertempuran aliansi penyegel iblis, kamu harus lebih banyak membantu Feng Er sebelum kamu bisa melakukannya. Dia sudah gila selama bertahun-tahun, dan aku juga harus mengandalkan pertempuran ini untuk membiarkannya membangun prestisenya sebelum dia bisa melakukannya. Pernyataan perang Xiao Yuanshan yang menyakitkan setelah aliansi penyegelan iblis juga sebagian disebabkan oleh pertimbangan ini, bukan sepenuhnya karena Chen Ping. Jangan khawatir, Yang Mulia, dengan napasku, aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Pangeran Agung. Yuan Qiang buru-buru menyatakan. Baguslah. Xiao Yuanshan tersenyum tipis lalu pergi. Yuan Qiang, di sisi lain, sedang sibuk. Seluruh dinasti Kekaisaran Xiao memiliki lusinan kota dan kolam. Berapa banyak kultivator di atas peringkat ke-8 alam transisi yang ada di seluruh dinasti Kekaisaran Xiao, dia sendiri bahkan tidak tahu. Di sisi lain, Chen Ping, setelah mengikuti Xiao Feng berkeliling, kembali ke kamarnya yang saat ini dipenuhi dengan berbagai sumber daya kultivasi. Hanya saja Chen Ping tidak begitu berminat untuk berkultivasi. Dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Huang Chao, dan terlebih lagi, dia tidak tahu seberapa kuat aliansi penyegel iblis. Jika dinasti Xiao akhirnya menghancurkan gunung dan sungai demi dirinya sendiri, Chen Ping pasti tidak akan sanggup menanggungnya di dalam hatinya. Setelah berpikir panjang, Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao. Akan tetapi, dia tidak membawa Jiun bersamanya, tetapi malah membiarkan Jiun tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu. Lagi pula, sumber daya kultivasi dinasti Kekaisaran Xiao cukup melimpah, dan itu juga akan memungkinkan Jiun untuk fokus pada kultivasinya. Chen Ping sendiri tidak terbebani, dan ketika saatnya tiba, akan lebih mudah menghindari kejaran aliansi penyegel iblis. Chen Ping meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao tanpa memberitahu Xiao Feng karena dia tahu bahwa Xiao Feng pasti tidak akan membiarkannya pergi. Akan tetapi, tepat saat Chen Ping meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao, Patriark You dengan kemarahan surgawi dan luo surgawinya telah menemukannya. Mereka bertiga belum pergi dan telah menjaga bagian luar dinasti Kekaisaran Xiao. Yang Mulia, apa maksud Chen Ping? Berani meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao sendirian saat ini, apakah dia mencari kematian? Tian Luo bertanya dengan sangat bingung.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Patriark Yo juga sedikit mengernyit. Sangat bingung, aku juga tidak yakin. Apa yang orang ini coba lakukan? Mungkinkah dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kita bergerak melawannya? Patriark, apa yang Chen Ping lakukan dengan sengaja untuk memancing kita bergerak? Tentunya dia tidak bisa menjadi lawan kita. Heavenly Fury juga bertanya dengan tak percaya. Itu sudah jelas, pasti ada seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao yang bersembunyi di balik orang ini, dan begitu kita bergerak, maka seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao akan bergerak melawan kita juga. Tian Luo menjelaskan, bisa saja, jangan kita gerakan dia dulu, ikuti saja dia. Patriark Yo tidak tahu obat apa yang dijual Chen Ping di dalam labu miliknya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa mengikuti Chen Ping dengan hati-hati untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Tepat saat Patriark Yo dan yang lainnya hendak mengikuti Chen Ping, tiba-tiba terjadi getaran di kehampaan, diikuti oleh dua lelaki tua yang muncul di samping Patriark Yo dan yang lainnya. Melihat para pengunjung, Patriark Yo sempat memperlihatkan ekspresi tidak senang di wajahnya, tetapi tidak menunjukkannya. Yo tua, ketua aliansi khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi dia mengirim kami berdua ke sini. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan alis yang sangat panjang berkata, Cao tua, dia hanya seorang pria di tingkat ketujuh alam transisi Abruption. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatasinya? Patriark Yo berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Pak Tua Yo, kalau kau mampu menghadapinya, kau tidak akan membiarkan Chen Ping melarikan diri dan hanya berani mengikuti dari belakang. Seorang kultivator tingkat keempat dari alam Mahayana, namun dia malah meringkuk di hadapan seorang rekan yang berada di tingkat ketujuh alam suksesi transisi. Tampaknya Master Aliansi benar telah mengirim kita ke sini, kata orang tua lain dengan wajah mengejek. Olsan, jangan bicara sarkasme. Tangkap Chen Ping kalau kau bisa. Patriark Yo mendengus dingin. Mereka semua berada di peringkat keempat alam Mahayana, dan mereka semua juga bekerja di aliansi penyegel iblis. Jadi wajar saja jika mereka saling memandang sedikit tidak baik atau bersaing satu sama lain. Alam surgawi juga sangat banyak jumlahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menangkap Chen Ping itu dan memperlihatkannya padamu. Sosok San tua melangkah maju, diikuti oleh genggaman telapak tangannya, dan sebuah riak tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Chen Ping, yang awalnya hendak keluar, saat ini merasakan bahaya di belakangnya dan langsung waspada. Dengan pedang tebasan naga di tangannya, cahaya pedang menerobos kekosongan yang beriak itu. Olsan mendengus dingin dan membalikkan tangan kanannya. Gulung kembali. Ledakan. Dalam sekejap, telapak tangan yang bagaikan gunung mencengkeram Chen Ping, diikuti oleh cengkeraman 5 jari, dan Chen Ping secara pribadi dicengkeram oleh telapak tangan besar ini. Ledakan. Chen Ping dengan dahsyat mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu langsung menebas bagian atas telapak tangan itu, meletus dengan suara keras yang memekakan telinga, langsung menghancurkan telapak tangan itu. Chen Ping sendiri langsung mundur beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Chen Ping, dan pedang pemotong naga di tangannya sedikit gemetar. Kultivator tingkat 4 alam Mahayana, Chen Ping tiba-tiba melawannya, dan itu memang sedikit perjuangan. Menatap matahari tua itu, mata Chen Ping sedikit terasa berat.
Karena dia telah mendeteksi bahwa kekuatan pihak lain berada di alam Mahayana tingkat 4 dan jumlahnya lebih dari 1 orang. Dalam situasi ini, Chen Ping takut dia tidak akan bisa mengalahkan pihak lain sama sekali. Tetapi saat Chen Ping hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri, ia menyadari bahwa jalan mundurnya telah terhalang. Tanpa diduga ada orang di semua sisi. Kali ini alis Chen Ping berkerut dan dia harus membuat rencana lain. Karena aku tidak bisa melarikan diri, maka aku akan melakukannya. Chen Ping menggertakkan giginya. Sorot matanya memancarkan hawa pertempuran yang kuat, bersamaan dengan hawa pertempuran yang membubung dalam tubuh Chen Ping. Hawa pedang yang tak terkalahkan dalam tubuhnya tiba-tiba ikut melonjak, dan pedang Zhanlong di tangannya bahkan mengeluarkan suara dengungan yang menggema di angkasa. Olsan menatap Chen Ping dan berkata dengan heran, tentu saja berbeda dari kultivator tingkat 7 rata-rata di alam transisi. Hanya dengan fakta bahwa kau baru saja menebas telapak tanganku yang besar dengan pedang itu menunjukkan bahwa kekuatanmu telah sepenuhnya mencapai alam Mahayana. Sudahlah, ayo kita lihat bagaimana aku akan membereskanmu hari ini. Chen Ping tidak gentar menghadapi Olsan yang berada di peringkat keempat alam Mahayana, melainkan menyeka darahnya dan maju menyerang Olsan. Bersambung.